Bayangkan kamu sedang bekerja seperti biasa. Semua tampak aman, semua berjalan rutin, tapi tanpa kamu sadari ada kabel yang tidak dirapikan, ada bahan kimia tanpa label, ada pekerja baru yang belum diberi briefing. Lalu, satu kesalahan kecil terjadi dan semua berubah dalam hitungan detik. Itulah mengapa Hiradisi ada, untuk melihat bahaya sebelum bahaya melihat kita. Hiradisi melihat bahaya sebelum terjadi. Hiradisi adalah singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control. Dalam bahasa sederhananya, Hiradisi adalah mengenali bahaya, menilai tingkat risikonya, lalu menentukan cara terbaik untuk mengendalikannya. Konsep ini adalah jantung dari setiap sistem manajemen K3. Tanpa Hiradisi, semua prosedur hanyalah formalitas di atas kertas. Hiradisi mengajarkan kita untuk berpikir sebelum bertindak, karena setiap pekerjaan, sekecil apapun, selalu punya resiko. Bahaya itu tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa dikendalikan. Di dunia ketiga, kita punya pepatah, you can manage what you didn't see. Artinya, kalau kamu tidak bisa mengenali bahaya, kamu tidak akan bisa mencegah kecelakaan. Dan disinilah peran Hiradisi, agar kita tidak bekerja dalam gelap. Hiradisi terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama adalah identifikasi bahaya atau hazard identification. Jadi, dalam identifikasi bahaya ini, kita harus mencari tahu semua potensi bahaya yang ada di pekerjaan kita. Bisa dari alat, bahan, proses kerja, lingkungan, maupun manusia. Misalnya, di rumah sakit, yaitu jarum suntik bisa menusuk, cairan kimia bisa menyebabkan iritasi, dan beban kerja tinggi bisa menimbulkan stres. Kemudian yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Setelah tahu bahaya, kita nilai seberapa besar risikonya. Dua hal yang kita lihat. Yang pertama itu kemungkinan terjadinya, dan yang kedua adalah dampak kalau itu benar terjadi. Hasilnya dibagi menjadi risiko rendah, risiko sedang, maupun risiko tinggi risikonya, semakin ketat pengendaliannya. Kemudian yang ketiga, penentuan pengendalian atau determining control. Ini tahap penting sekali. Bagaimana kita mengendalikannya? Ada hierarki kontrol ketiga yang wajib diingat. Yang pertama adalah eliminasi. Apa yang dieliminasi? Kita harus menghilangkan sumber bahaya. Kemudian substitusi, yaitu mengganti bahan atau alat yang lebih aman. Kemudian engineering control, yaitu membuat rekayasa teknis. Kemudian ada administratif, yaitu membuat SOP, pelatihan, maupun jadwal kerja. Dan yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. APD itu pengendalian terakhir, teman-teman, bukan satu-satunya solusi. Jadi, berdasarkan pengalaman, saya pernah menangani sebuah kasus di perusahaan. Seorang operator mesin tangannya terjepit roller. Setelah diinvestigasi, ternyata masalahnya sederhana. Tuas pengaman tidak dikembalikan ke posisi awal karena dianggap menghambat pekerjaan. Dalam Hiradisi, resiko itu sebenarnya sudah ada, tapi tidak dikendalikan dengan disiplin. Inilah kenapa Hiradisi bukan hanya dokumen, tapi harus hidup dalam perilaku setiap pekerja. Di rumah sakit, Hiradisi punya peran vital. Bahayanya tidak selalu besar secara fisik, tapi seringkali tak terlihat. Misalnya, risiko tertusuk jarum, terpapar cairan tubuh pasien, terhirup gas anestesi, atau kelelahan psikis akibat shift yang panjang. Semua itu harus diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan, bukan hanya demi petugas, tapi juga demi pasien yang kita rawat. Masalah terbesar Hiradisi bukanlah teknis, tapi kesadaran manusia. Banyak yang berpikir, sudahlah, sudah biasa kok, nggak pernah kenapa-napa. Padahal, setiap kali kita abaikan bahaya kecil, kita sedang menumpuk potensi tragedi besar. Hiradisi mengajarkan kita satu hal, keselamatan adalah tentang mengantisipasi, bukan bereaksi. Di dunia kerja, bahaya tidak pernah hilang, tapi kita selalu punya pilihan, membiarkannya atau mengendalikannya. Ketiga bukan sekadar memakai helm dan rompi, tapi soal bagaimana cara berpikir kita. Hiradisi adalah kacamata yang membantu kita melihat lebih jernih, melihat bahaya yang tak terlihat sebelum menjadi bencana yang terlihat oleh semua orang. Jadi, sebelum mulai bekerja, jangan hanya tanya, apa tugas saya hari ini?
tapi tambahkan satu pertanyaan penting. Apa risikonya dan bagaimana saya bisa mengendalikannya? Karena di dunia ketiga, orang bijak bukan yang berani ambil risiko, tapi yang tahu bagaimana cara mengelolanya. Saya Ahmad Ardiansyah, seorang praktisi K3, dan saya percaya melihat bahaya sebelum terjadi adalah cara paling cerdas untuk tetap hidup.